Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 BS4A Angkatan 2023 ingin mempresentasikan Project Based Learning mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Di sini kami mengangkat judul analisis 3 emiten saham dengan IDX Syariah Growth atau IDX Syagro. 3 emiten tersebut yaitu ICBP, CPIN, dan juga HIR. Kelompok kami beranggotakan Kartika Syaputri, Kalila Fatia Zahra, dan juga Naila Adlina Kalis. Pada pemaparan presentasi pada kali ini, kami akan membawakan 3 pokok pembahasan, yaitu profil perusahaan, analisis fundamental, dan juga analisis teknikal. Selanjutnya ada evaluasi hasil portofolio. Berdasarkan hasil analisis portofolio dengan pendekatan metode Single Index Model atau SIM, diperoleh portofolio yang terdiri dari 3 emiten. Yang pertama, PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN, yang kedua PT Medica Loka Hermina Tbk atau HEAL, dan yang ketiga PT Indofood ICBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Data yang digunakan dalam evaluasi ini tuh mencakup bobot masing-masing saham dalam portofolio, risiko, dan rating saham selama periode Januari 2023 hingga Desember 2024. Selanjutnya masuk ke profil perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN. PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN adalah salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia yang berfokus pada industri perunggasan dan makanan olahan. Berdiri sejak tahun 1972 dan bagian dari Charwen Pokpen Group Thailand. CPIN memiliki 3 lini bisnis utama. Yang pertama itu ada feed atau pakan ternak, yang kedua ada farm atau peternakan, dan yang terakhir itu ada food atau makanan olahan. Mereka memproduksi pakan ternak dengan merek terkenal, memasarkan anak ayam berkualitas, serta menghasilkan produk makanan olahan populer seperti Fiesta, Chang, Oke, dan Golden Fiesta. CPIN memiliki jaringan produksi di berbagai wilayah Indonesia untuk mendistribusikan produk secara efektif. Pada tahun 2022, CPIN mencatatkan pendapatan sebesar 43,43 triliun rupiah yang naik sekitar 15,54%, dan laba kotor sebesar 5,96 triliun rupiah yang naik sekitar 16,01%. Aset perusahaan tercatat sebesar 35,44 triliun rupiah, yang selain ini, lini utamanya CPIN juga bergerak di perdagangan hewan hidup, pengolahan daging, produksi tepung, produk farmasi hewan, dan lain-lain. CPIN menjadi pemimpin pasar di sektor agribisnis nasional dengan kantor pusat di Jakarta Utara dan website di cp.co.id. Selanjutnya ada profil perusahaan PT Medica Loka Hermina Tbk atau HEAL. Jadi PT Medica Loka Hermina Tbk adalah operator jaringan rumah sakit Hermina di Indonesia, bergerak di bidang layanan kesehatan. Awalnya ini bermula dari rumah bersalin di Jatinegara tahun 1967, berkembang menjadi rumah sakit bersalin Hermina pada tahun 1985, dan resmi berbadan hukum sebagai PT Medica Loka Hermina sejak 1999. Jadi HEAL ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2018 dengan kode saham HEAL. Hingga 2025, HEAL ini mengelola lebih dari 40 rumah sakit di 31 kota dengan lebih dari 6.000 tempat tidur. Secara finansial, pada 2024, HEAL ini mencatat pendapatan sebesar 6,71 triliun, naik sebesar 16,13%. Laba bersihnya sekitar 539,9 miliar, yaitu naik 22,54%. Total asetnya itu 10,58 triliun, dan ekuitasnya itu 5,87 triliun, mencerminkan kinerja keuangan yang solid. Dengan pertumbuhan berkelanjutan, HEAL ini terus menjadi salah satu penyedia layanan kesehatan swasta terbesar di Indonesia. Nah, untuk emiten yang terakhir yaitu ada ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, ICBP ini merupakan produsen barang konsumsi yang terkenal di Indonesia. Produk utamanya meliputi mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, makanan khusus, dan juga minuman. ICBP ini memiliki unit produksi kemasan untuk mendukung produknya. Perusahaan ini memiliki lebih dari 30 merek populer, dengan Indomie sebagai merek yang mendunia. Nah, ICBP memiliki 60 fasilitas produksi di Indonesia, memanfaatkan jaringan distribusi induk perusahaannya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk pasar global, ICBP memiliki lebih dari 20 fasilitas produksi yang ada di Malaysia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Tenggara. Nah, produk ICBP diekspor ke lebih dari 100 negara yang menjadikannya salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis fundamental. Jadi apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental adalah metode analisis yang digunakan oleh investor atau trader untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, industri, dan perusahaan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah harga suatu aset, misalnya saham atau mata uang, sudah mencerminkan nilai wajarnya atau belum. Analisis fundamental ini mencakup penggunaan data seperti data ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah, serta data mikro seperti laporan laba rugi, neraca, rasio keuangan, dan kebijakan perusahaan. Pada tahun 2023, perekonomian di Indonesia ini tumbuh solid dengan PDB mencapai 5,05%. Meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, didorong oleh kenaikan upah minimum, program bantuan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Investasi juga meningkat menjadi 4,4%. Kontributor utama pertumbuhan ekonomi termasuk sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan, dengan sektor pertambangan mencatat pertumbuhan signifikan berkat permintaan global. Tahun 2024, proyeksinya ini mencapai 5,0% sampai 5,2%, dengan tantangan dari risiko perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan tekanan inflasi.
Tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurun menjadi 5,32% pada Agustus 2023, bahkan berada di bawah 5% di awal 2024. Penurunan ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, didukung oleh pembukaan lapangan kerja di berbagai sektor dan peningkatan pekerja formal. Hal ini juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada tahun 2023. Penurunan pengangguran dan kemiskinan ini sejalan dengan teori trickle-down effect di mana pertumbuhan ekonomi inklusif menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Selanjutnya masuk ke analisis industri. Analisis industri adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasar, struktur persaingan, dan tren ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam suatu sektor tertentu. Analisis ini membantu investor dan manajemen memahami posisi kompetitif, peluang pertumbuhan, serta risiko yang dihadapi perusahaan. Faktor-faktor penting yang menjadi perhatian meliputi intensitas persaingan, kekuatan tawar-menawar, pemasok dan pembeli, ancaman pendatang baru, dan produk substitusi, serta variabel makroekonomi seperti fluktuasi harga bahan baku, regulasi pemerintah, dan tren konsumen. Selanjutnya, analisis laporan keuangan emiten. Analisis keuangan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam dunia bisnis dan juga manajemen keuangan yang tujuannya yaitu untuk menilai dan mengevaluasi kondisi serta kinerja keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasionalnya yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, dalam analisis laporan keuangan emiten, ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu apa sih? Rasio likuiditas adalah salah satu indikator yang paling penting dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk jenis rasio likuiditas yang pertama, yaitu current ratio, di sini kita menggunakan rumus current assets per current liabilities. Di sini kita sudah mendapat masing-masing dari current ratio 3 emiten yang kita bawakan atau yang kita ambil, yaitu CPIN sebesar pada 2024 itu sebesar 248,44% dan di 2023 itu 164,73% yang mengindikasikan ada kenaikan. Dan selanjutnya itu pada emiten Hill 2024 112,56%, sedangkan 2023 itu 125,58%. Nah, ini berarti mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Selanjutnya itu ada ICBP. ICBP itu pada tahun 2024 408,86% dan 2023 itu 351,42% yang mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan. Selanjutnya pada rasio likuiditas itu ada quick ratio yang dimana kita menggunakan rumus yang sesuai pada pengertian tadi kita di awal bahwa kita mengurangi persediaan. Nah, rumusnya itu adalah current assets minus inventory per current liabilities. Nah, kita udah dapat quick ratio dari masing-masing emiten. Yang pertama itu CPIN pada 2024 itu 51,77% dan 2023 itu 20,93%. Nah, di sini itu mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu lebih dari 100% daripada 2023. Nah, jika Hill itu 2024-nya 104,98% dan 2023 itu 118,02%. Ini mengalami penurunan sekitar 4%. Dan selanjutnya itu ada ICBP. ICBP itu 344,24% di tahun 2024 dan juga tahun 2023 itu 290,93%. Nah, ICBP ini mengalami kenaikan sekitar 54%. Rasio yang digunakan dalam rasio likuiditas yang terakhir yaitu cash ratio, yang dimana cash ratio ini sesuai yang pengertian yang tadi saya sudah paparkan di awal, bahwa bagaimana perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas. Nah, di sini ada rumusnya yaitu cash ratio, itu cash per current liabilities. Di sini kita sudah dapat juga bahwa cash ratio-nya itu pada 2024 CPIN 51,77% dan 2023 itu 20,93%. Dan lagi itu CPIN mengalami kenaikan sekitar 100%, yaitu sekitar lebih dari 20%. Selanjutnya itu ada Hill, yang dimana Hill 2024-nya 35% dan juga 2023-nya 55%. Hill ini mengalami penurunan dan juga ICBP pada 2024 cash ratio-nya itu 231% dan 2023 itu 184,95%. Nah, ini seperti CPIN tadi bahwa cash ratio ICBP mengalami kenaikan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini adalah ukuran yang menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan aset yang dimiliki sebagai jaminan utang. Selanjutnya untuk mencari debt to asset ratio itu ada total debt dibagi total aset.
Nah, setelah kami hitung, CPIN ini pada tahun 2024 itu debt to asset rasionya ini sebesar 29,22%. Untuk tahun 2023 sebesar 40,95%. Untuk HEAL tahun 2024 ini sebesar 44,54%. Tahun 2023 sebesar 40,95%. Untuk ICBP sendiri tahun 2024 sebesar 46,81%. Untuk tahun 2023 sebesar 47,93%. Untuk mencari debt to equity ratio itu dengan cara total debt dibagi total equity. Setelah kelompok kami hitung, debt to equity ratio untuk saham CPIN tahun 2024 ini sebesar 41,28%. Untuk di tahun 2023 sebesar 51,58%. Untuk saham HEAL tahun 2024 sebesar 88,00%. Di tahun 2023 sebesar 69,34%. Untuk saham ICBP tahun 2024 sebesar 88,00%. Di tahun 2023 sebesar 92,04%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Yang pertama itu ada rasio perputaran aset atau asset turnover ratio. Nah, asset turnover ratio ini adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumus dari asset turnover ratio ini ada net revenues dibagi total aset. Di sini ada perhitungan asset turnover ratio dari tiap-tiap saham, yaitu ada CPIN, HEAL, dan ICBP. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai rasio perputaran aset CPIN memiliki peningkatan dari 1,50 kali pada tahun 2023 menjadi 1,558 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan efisiensi CPIN dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan semakin baik. Karena semakin tinggi rasio ini, semakin efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya itu rasio perputaran aset HEAL yang sedikit menurun dari 0,66 kali pada tahun 2023 menjadi 0,64 kali pada tahun 2024. Nah, penurunan tipis ini menunjukkan bahwa efisiensi HEAL dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan sedikit menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan aset yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan atau adanya aset baru yang belum optimal menghasilkan pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada rasio perputaran aset ICBP yang naik tipis dari 0,57 kali pada tahun 2023 menjadi 0,58 kali pada tahun 2024. Nah, kenaikan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam efisiensi penggunaan aset ICBP untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, hal ini tetap merupakan sinyal positif bahwa perusahaan mulai meningkatkan produktivitas asetnya. Namun, rasio ICBP masih lebih rendah dibandingkan CPIN, sehingga masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Yang kedua itu ada perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya, seperti mesin dan bangunan untuk menghasilkan penjualan. Di sini ada rumus dari fixed asset turnover, yaitu net revenues dibagi fixed asset. Di sini juga ada tabel perhitungan fixed asset turnover dari tiap-tiap saham, yaitu ada CPIN, HEAL, dan ICBP. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa nilai fixed asset turnover CPIN meningkat dari 3,48 kali pada tahun 2023 menjadi 3,99 kali pada tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, fixed asset turnover HEAL menurun dari 0,99 kali pada tahun 2023 menjadi 0,89 kali pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami sedikit penurunan dalam efisiensi penggunaan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir itu ada fixed asset turnover ICBP meningkat dari 4,62 kali pada tahun 2023 menjadi 4,76 pada tahun 2024. Nah, peningkatan kecil ini menunjukkan peningkatan dalam efisiensi penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover mengukur seberapa sering persediaan barang dagang terjual dan diganti selama periode tertentu. Di sini bisa kita lihat ada rumus inventory turnover, yaitu cost of goods sold dibagi dengan inventory. Nah, di sini ada perhitungan inventory turnover dari tiap-tiap saham, yaitu ada CPIN, HEAL, dan ICBP. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat kita ketahui nilai inventory turnover CPIN meningkat dari 5,74 kali pada tahun 2023 menjadi 6,09 kali pada tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola persediaannya dengan frekuensi persediaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, inventory turnover HEAL menurun dari 31,74 kali pada tahun 2023 menjadi 31,02 kali pada tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan sedikit penurunan dalam efisiensi manajemen persediaan. Selanjutnya itu yang terakhir ada inventory turnover dari ICBP yang menurun dari 6,76 kali pada tahun 2023 menjadi 6,47 kali pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan sedikit penurunan dalam efisiensi manajemen persediaan perusahaan.
Yang keempat, ada perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Nah, rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dari pelanggan setelah penjualan kredit. Di sini ada rumus dari account receivable turnover, yaitu net revenues dibagi dengan account receivable. Di sini juga ada perhitungan dari account receivable turnover tiap-tiap saham. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui nilai account receivable turnover CPIN menurun dari 53,04 kali pada tahun 2023 menjadi 30,93 kali pada tahun 2024. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi dan dalam mengelola dan mengumpulkan piutang. Nah, HEAL juga mengalami penurunan rasio ini dari 6,75 kali menjadi 5,77 kali. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa proses penagihan piutang HEAL menjadi sedikit lebih lambat. Meskipun penurunannya tidak sebesar CPIN, hal ini tetap menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam pengelolaan piutang pada HEAL. Nah, yang terakhir ini, ICBP mengalami penurunan rasio dari 9,43 kali menjadi 8,63 kali. Nah, penurunan ini relatif kecil dibandingkan CPIN dan HEAL, namun tetap menunjukkan adanya perlambatan dalam proses penagihan piutang. Next, ada hari persediaan dalam perputaran atau Days in Inventory Turnover Ratio. Nah, Days in Inventory ini menunjukkan rata-rata jumlah hari persediaan disimpan sebelum terjual. Di sini juga ada rumus dari Days in Inventory Ratio, yaitu average inventory dibagi cost of goods sold. Nah, di sini juga ada perhitungan dari Days in Inventory Ratio tiap-tiap saham yang berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui nilai Days in Inventory Ratio CPIN menurun dari 64 hari pada tahun 2023 menjadi 60 hari pada tahun 2024, yang artinya perusahaan lebih efisien dalam mengolah stok dan menjual barang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, HEAL juga mengalami penurunan dari 13 hari menjadi 11 hari. Penurunan ini menandakan perputaran persediaan HEAL semakin cepat, yang merupakan indikasi pengelolaan persediaan yang semakin baik dan efisien. Yang terakhir itu ada Days in Inventory Ratio pada ICBP yang turun dari 57 hari pada tahun 2023 menjadi 54 hari pada tahun 2024. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa ICBP juga berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan dan barang tidak terlalu lama tertahan di gudang. Nah, selanjutnya juga ada hari piutang atau Days in Receivable. Nah, juga dikenal sebagai Days Sales Outstanding atau DSO. Nah, rasio ini mengukur rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan setelah penjualan kredit. Nah, rumusnya itu ada account receivable dibagi cost of goods sold. Di sini juga diperlihatkan perhitungan Days in Receivable dari tiap-tiap saham di tahun 2023 maupun 2024. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui nilai Days in Receivable CPIN meningkat dari 13 hari pada tahun 2023 menjadi 14 hari pada tahun 2024. Artinya, CPIN membutuhkan waktu lebih lama untuk menagih piutang dari pelanggan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada likuiditas perusahaan karena kas yang tertahan lebih lama. Nah, Days in Receivable HEAL juga meningkat nih dari 84 hari pada tahun 2023 menjadi 99 hari pada tahun 2024. Artinya, HEAL juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menagih piutang yang berpotensi menekankan likuiditas perusahaan. Dan yang terakhir itu Days in Receivable pada ICBP yang meningkat juga dari 61 hari pada tahun 2023 menjadi 67 hari pada tahun 2024. Nah, artinya ICBP ini memerlukan waktu lebih lama untuk menagih piutang dari pelanggan. Nah, dari rasio aktivitas ini yang terakhir ada hari utang usaha atau Days in Payable. Days in Payable ini atau Days Payable Outstanding atau DPO, yaitu mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang kepada pemasok. Rumusnya itu Accounts Payable dibagi Cost of Goods Sold. Di sini juga ada perhitungan dari Days in Payable tiap-tiap saham di tahun 2024 maupun 2023, yang berdasarkan hasil analisisnya itu dapat kita ketahui nilai Days in Payable pada CPIN meningkat dari 13 hari pada tahun 2023 menjadi 16 hari pada tahun 2024. Nah, hal ini artinya itu CPIN lebih lambat dalam membayar kewajibannya kepada pemasok. Nah, hal ini dapat meningkatkan likuiditas jangka pendek, tetapi juga bisa berdampak pada hubungan dengan pemasok. Nah, Days in Payable HEAL juga meningkat sedikit dari 35 hari pada tahun 2023 menjadi 37 hari pada tahun 2024. Artinya HEAL juga membutuhkan sedikit lebih lama dalam membayar kewajibannya kepada pemasok. Dan yang terakhir itu ada Days in Payable-nya ICBP yang meningkat dari 30 hari pada tahun 2023 menjadi 33 hari pada tahun 2024. Artinya ICBP sedikit memperlambat pembayaran utang kepada pemasok. Next, ada rasio profitabilitas. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, dan ekuitasnya selama periode tertentu. Yang pertama itu ada margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, gross profit margin ini adalah rasio yang menunjukkan persentase laba kotor terhadap penjualan. Di sini juga ada rumusnya, yaitu gross profit dibagi net revenues, dan ada perhitungannya juga dari tiap-tiap saham di tahun 2024 maupun 2023. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, gross profit margin dari CPIN meningkat dari
8,54% pada tahun 2023 menjadi 15,44% pada tahun 2024, yang artinya perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitas dari kegiatan usahanya yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi biaya produksi atau kenaikan harga jual produk. Nah, selanjutnya itu ada gross profit margin dari HEAL yang meningkat dari 35,56% pada tahun 2023 menjadi 36,27% pada tahun 2024, yang artinya perusahaan mempertahankan kinerja margin kotor yang relatif stabil, menunjukkan efisiensi pengelolaan beban pokok. Dan yang terakhir itu ada gross profit margin dari ICBP yang tetap stabil dari 37% pada tahun 2023 menjadi 37,04% pada tahun 2024, yang artinya perusahaan mampu mempertahankan profitabilitas kotor yang baik. Selanjutnya ada margin laba bersih atau net profit margin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, net profit margin ini adalah rasio yang menunjukkan persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Di sini juga ada rumusnya, yaitu net income dibagi net revenues, dan ada perhitungannya juga dari tiap-tiap saham di tahun 2024 maupun 2023. Dan berdasarkan hasil analisis di atas, net profit margin CPIN meningkat dari 2,39% pada tahun 2023 menjadi 5,50% pada tahun 2024. Nah, hal ini merupakan yang artinya itu perusahaan mengalami kenaikan keuntungan bersih setelah dikurangi semua beban yang menandakan perbaikan kinerja keuangan secara keseluruhan. Net profit margin HEAL meningkat dari 9,67% pada tahun 2023 menjadi 10,26% pada tahun 2024, yang artinya perusahaan semakin mampu mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitas bersih. Yang terakhir, net profit margin dari ICBP yang sedikit menurun dari 12,47% pada tahun 2023 menjadi 12,14% pada tahun 2024. Nah, artinya terdapat sedikit penurunan kemampuan perusahaan dalam mengonversi pendapatan menjadi laba bersih. Nah, yang ketiga ini ada pengembalian aset atau return on asset. Nah, return on asset atau ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Nah, rumus perhitungannya itu ada net income dibagi total aset, dan di sini juga ada hasil perhitungannya, yaitu dari tiap-tiap saham pada tahun 2024 maupun 2023. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, return on asset dari CPIN ini meningkat dari 5,66% pada tahun 2023 menjadi 8,67% pada tahun 2024, yang artinya efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimiliki mengalami peningkatan. Return on asset HEAL meningkat dari 6,35% pada tahun 2023 menjadi 6,51% pada tahun 2024, yang artinya efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba mengalami sedikit perbaikan. Dan yang terakhir, ada return on asset ICBP yang menurun dari 7,10% pada tahun 2023 menjadi 6,99% pada tahun 2024. Artinya, efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba sedikit menurun. Dan yang terakhir ini ada pengembalian ekuitas atau return on equity, yaitu rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di perusahaan. Rumusnya itu ada net income dibagi total equity. Nah, di sini juga ada perhitungannya tiap-tiap saham dari tahun 2024 maupun 2023, dan berdasarkan hasil analisis di atas, return on equity CPIN meningkat dari 8,58% pada tahun 2023 menjadi 12,25% pada tahun 2024, yang artinya perusahaan berhasil meningkatkan kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Selanjutnya, return on equity HEAL yang meningkat dari 10,76% pada tahun 2023 menjadi 11,75% pada tahun 2024. Artinya, perusahaan menunjukkan peningkatan pengembalian bagi pemegang saham. Dan yang terakhir itu ada return on equity ICBP yang menurun dari 13,63% pada tahun 2023 menjadi 13,15% pada tahun 2024. Artinya, profitabilitas yang dihasilkan untuk pemegang saham sedikit menurun. Berikutnya ada market value ratio atau rasio pasar. Nah, di sini rasio pasar adalah rasio keuangan yang merupakan penilaian kinerja saham perusahaan publik. Nah, di sini kita ada perhitungan EPS atau EPS, yang dimana rumusnya adalah laba bersih per jumlah saham beredar. Nah, di sini dalam EPS CPIN itu tahun 2024 226,34 rupiah per lembar saham yang beredar, dan selanjutnya itu ada 2023 CPIN 141,36 rupiah per lembar saham yang beredar. Selanjutnya HIL itu 2024 di angka 34,88 rupiah per lembar saham yang beredar, dan 2023 itu 29,09 rupiah per lembar saham yang beredar. Nah, jika ICBP 2024 itu terdapat di angka 607,05 rupiah per lembar saham, dan juga tahun 2023 itu 599,44 rupiah per lembar saham. Selanjutnya kita sudah ada perhitungan, yaitu price to earning ratio. Nah, kita di sini ada rumusnya, yaitu harga saham per EPS yang tadi udah kita hitung. Selanjutnya itu ada hasil dari perhitungannya, yaitu CPIN 2024 dan 2023, yaitu 22,20 kali dan 33,67 kali. Selanjutnya itu ada HIL 2024 46,73 kali dan 2023 itu 51,22 kali. Nah, jika ICBP itu 18,74 kali tahun 2024, dan jika 2023 itu 17,64 kali.
Nah, untuk book value per share atau BVPS itu rumusnya adalah total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, CPIN itu tahun 2024 Rp1.847,11 per saham, dan 2023 itu Rp1.648,30 per saham, dan HIL 2024 itu Rp381,77 per saham, dan 2023 itu Rp345,75 per saham. Nah, jika ICBP itu 2024 Rp5.748,96 per saham, dan 2023 itu Rp5.325,37 per saham. Untuk perhitungan kita yang berikutnya itu ada price book value. Nah, PBV ini rumusnya adalah harga saham dibagi BVPS. Nah, di sini di CPIN itu tahun 2024 itu terdapat 2,72 kali, dan 2023 itu 2,89 kali, dan 2024 HIL itu 4,27 kali, 2023 4,31 kali, dan ICBP itu tahun 2024 1,98 kali, dan 2023 itu 1,99 kali. Nah, yang terakhir itu ada EV atau Enterprise Value per EBITDA. Nah, di sini EV itu ada rumusnya, yaitu Market Capitalization plus Total Liabilities minus Cash. Nah, di CPIN itu 2023 terdapat 17,53 dan 2024 itu 11,91 kali, dan HIL itu 2023-nya 16,20 dan 2024-nya adalah 16,66, dan ICBP 2023 itu 16 dan 2024 itu 12,61 kali. Selanjutnya, kelompok kami ingin menjelaskan tentang analisis teknikal. Jadi, analisis teknikal ini adalah teknik analisa yang menggunakan data statistika dan tren untuk melakukan prediksi pada pergerakan saham di masa depan. Analisis teknikal ini didasarkan pada penggunaan tabel, grafik, dan koefisien. Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan pergerakan saham baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis teknikal menggunakan harga masa lalu, volume perdagangan, dan data lain yang tersedia di masa lalu untuk mengidentifikasi tren harga yang diyakini bertahan di masa depan. Setelah kelompok kami menghitung, bisa dilihat di tabel return saham, CPIN, HEAL, dan ICBP ditemukan return berupa berikut. Berikut grafik tren saham dari CPIN. Untuk penjelasannya, grafik menunjukkan pergerakan harga saham CPIN dari awal tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2025. Secara keseluruhan, tren harga tampak bergerak dalam pola sideways cenderung menurun tanpa arah dominan yang jelas. Harga beberapa kali mengalami rally jangka pendek namun kembali terkoreksi, membentuk area konsolidasi di kisaran Rp4.800 hingga Rp5.500. Tidak terlihat adanya pola saluran naik atau turun yang kuat, melainkan pergerakan dalam rentang harga terbatas atau range bound. Volume perdagangan menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu konsisten, meskipun terdapat lonjakan volume di beberapa titik yang bertepatan dengan perubahan arah harga signifikan. Di bagian bawah grafik, indikator stochastic escalator menunjukkan pergerakan yang cukup volatil dengan beberapa kali masuk ke zona overbought dan oversold. Pada saat tangkapan layar ini diambil, nilai stokastik berada di atas level 80, yaitu pada 86,98 dan 79,61, yang menandakan kondisi jenuh beli atau overbought. Hal ini mengindikasikan adanya potensi koreksi harga dalam waktu dekat apabila tekanan beli mulai melemah. Selanjutnya ada grafik tren saham HEAL. Bisa dilihat grafiknya sebagai berikut. Dari grafik tersebut menunjukkan pergerakan harga saham HEAL atau Medica Loka Hermina Tbk dari awal tahun 2023 hingga pertengahan 2025. Secara umum, tren harga menunjukkan fase akumulasi yang cukup panjang di sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024. Dengan pergerakan cenderung datar dan volume perdagangan relatif stabil. Memasuki pertengahan 2024 terjadi perubahan arah yang signifikan dengan kenaikan harga yang cukup tajam, menandai awal dari potensi tren yang naik yang lebih kuat. Setelah menembus area konsolidasi, harga saham HEAL membentuk higher high dan higher low, yang merupakan karakteristik dari tren naik. Kenaikan ini juga disertai oleh peningkatan volume perdagangan yang mengindikasikan adanya akumulasi yang kuat dari pelaku pasar. Saat ini harga berada di kisaran sebesar Rp1.470, mendekati level resisten sebelumnya di area Rp1.600 sampai Rp1.650. Jika harga mampu menembus level tersebut, potensi kenaikan lanjutan terbuka lebar dengan target jangka menengah ke area Rp1.750 sampai Rp1.800. Di sini sudah tervisualisasikan grafik tren saham ICBP, dapat diperhatikan secara seksama. Berdasarkan visualisasi tadi bahwa grafik saham ICBP menunjukkan pergerakan harga dari awal tahun 2023 hingga pertengahan 2025 sekarang dengan tren harga yang mengalami kenaikan signifikan pada semester pertama tahun 2023. Kenaikan ini itu tercermin dari pembentukan higher high and higher low. Nah, didukung oleh volume perdagangan yang meningkat menandakan adanya akumulasi dari pelaku pasar. Namun, memasuki semester kedua 2023 hingga 2024, saham ICBP mengalami fase konsolidasi yang ditandai dengan pergerakan sideways dan beberapa kali koreksi yang membentuk pola lower high di kisaran harga 12.500-an. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang mulai mendominasi dan pergerakan harga saham soal ini berada di bawah rata-rata pergerakan jangka pendek, memperlihatkan kecenderungan tren menurun yang semakin kuat.
Berikutnya itu di area indikator stokastik asilator, terlihat bahwa saat ini indikator berada di kisaran 32,60 dan 31,40 yang menunjukkan kondisi oversold. Nah, ini tuh berarti harga saham ICBP berpotensi untuk mengalami rebound teknikal jangka pendek meskipun tren menengah masih memperlihatkan tekanan bearish. Nah, volume perdagangan sendiri terlihat relatif stabil dan belum menunjukkan lonjakan signifikan yang menandakan akumulasi baru. Hal ini mendukung indikasi bahwa tren sideways hingga bearish masih mendominasi dalam jangka pendek. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan dari hasil analisis IDX Syariah Growth. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.